Oke, udah ya. Oke, sebelumnya semua mungkin ada yang belum kenal. Kenalin gue Ardanu, Kapal 18. Eh, Semester ini diamanahin buat eh, ngasdosin kelompok satu TMK satu buat TMK satu ini. Ya, langsung gue share screen-nya kali ya. Nah, jadi tuh di tugas merancang kapal satu ini, kalian bakal ada 7 komponen tugas. Buat tugas yang pertama, estimasi dimensi, koefisien, sama muatan. Di sini waktunya 2 minggu dan dikumpulin tanggal 9 Maret. Nah, karena berhubung di sini jarak dari tugas kedua ke tugas ketiga itu cuma 2 minggu, 3 minggu ya, 2 minggu doang, satu kedua, gimana sih? Wait. Oh ya, dari tugas satu ke tugas dua jaraknya cuma 2 minggu. Jadi kalau bisa saran gue sih kelarin tugas satu secepat mungkin buat nanti sisanya nge-review ulang untuk line span dan body plan, karena 2 minggu buat line span dan body plan tuh agak padat sih menurut gue, kayak gitu. Kalau untuk estimasi dimensi koefisien muatan itu gampang kok, mungkin sehari 2 hari juga udah kelar. Next ya. Nah, jadi di dalam tugas satu ini buat estimasi dimensi koefisien dan muatan, untuk Excelnya ada 4 komponen. Yang pertama kapal pembanding, principal dimension, weight estimation, sama engine estimation. Nah, engine estimation ini kenapa masuk? Karena buat nentuin weight estimation itu ada komponen engine-nya butuh horsepower berapa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kan kalian juga udah dapat kapal masing-masing. Di sini harus tahu juga owner requirement-nya karena penting. Ada jenis kapal, kapasitas, terus daerah atau rute pelayarannya. Nah, yang digunain buat merancang kapal ini, kita biasa gunain metode kapal pembanding. Kalau metode lainnya ada juga kayak metode statistik dan lain-lain. Nah, yang pertama perlu tahu dulu owner requirement-nya. Nah, selanjutnya cari ini nggak harus 20 sih, tapi bisa mungkin 10 juga udah cukup, kalau lebih bagus. Nah, di sini cari 20 kapal pembanding yang mendekati kapal rancangan. Dan jangan sama persis, karena kalau sama persis itu disebutnya sister ship. Maksudnya sama aja, ngapain lu ngerancang kapal baru gitu. Tiru aja sama yang udah ada. Nah, usahain tuh, ini nggak harus sih, tapi harusnya lebih baik new ship. Nah, definisi new ship itu apa? Nah, definisi new ship itu adalah kapal di mana yang dibangun telah, jadi gimana ya, kalau new ship itu adalah kapal yang dibuat uh, di suatu negara yang telah memenuhi, yang telah mengikuti Lotte Convention. Jadi kan kalau untuk nyusun atau rancang kapal, nah itu tuh ada kan, lot itu garis muat. Nah, itu dia diusahain kenapa dibangun setelah memenuhi lot itu, agar tuh kapal-kapal sesuai sama regulasi gitu. Ya, lanjut aja. Nah, kalau yang untuk ketiga, kalau udah dicari 10 kapal pembanding atau lebih, nah identifikasi tuh aspek rasio yang bisa digunain dari kapal pembanding yang udah lu cari tadi, atau bisa gunain aspek rasio yang ada di buku biru tuh. Terus selanjutnya pilih salah satu kapal pembanding yang paling mendekati kapal rancangan
dan memiliki aspek rasio aman. Mungkin biar lebih jelasnya langsung gue contohin aja ya. Oke. Nah, jadi ini kan kalian udah tahu owner requirement-nya. Nah, gimana sih kalau gue tuh lebih seneng sih pakai NK register sih. Karena gampang juga, terus banyak. Nah, misalkan di sini kayaknya ada 2 kapal bulk carrier ya. Nah, itu misalkan di sini kalian cari purpose ship-nya buat kapal misalkan bulk carrier. Cari. Nah, ini kalian cari nih. Ini satu-satu sih, tapi kalau ada metode yang lebih gampang, pakai aja nggak apa-apa. Ini misalnya tuh ini DWT-nya 56.000. Kalau misalkan kapal kalian DWT-nya 10.000 gitu, cari aja satu-satu di sini. Terus juga kelebihan NK menurut gue sih dia lengkap gitu sih. Dia ada manufaktur engine-nya, terus juga ada generator yang digunain, ada shaft-nya, tahun dibuat gitu. Gitu ya, pokoknya cari satu-satu aja. Nah, sedangkan kalau BKI itu kenapa itu tuh kalian harus tahu dulu nama kapalnya. Misalkan kalian cari di Google gitu. Kapal bulk carrier 9.000, 10.000 atau 11.000 DWT yang mendekati. Nah, ada tuh kapalnya misalkan ada yang mendekati 10.000. Nah, kalian udah tahu nama kapal yang mendekati kapal rancangan itu, baru kalian cari di BKI. Bentar ya, ini lemot. Tuh kalau di BKI langsung nyari nama kapal, misalnya apa, Cahaya Nusantara. Nah, ini misalnya ada. Tuh, dia kayak gini doang gitu sih, simple. Ya, tapi kalau mau nyari di BV atau lain-lain juga bisa. Nah, dari kapal pembanding tadi udah kalian cari. Nah, masukin ke tabel ini. Nama ada di sini ada ukuran kapalnya. Lebarnya L di sini LPP ya. B tinggi syaratnya. Terus ada kapasitas. Terus ada aspek rasionya L per B, L per H, L per T dan lain sebagainya. Terus juga ada di sini di kapal pembanding itu ada kecepatan servisnya di sini masukin. Nah, nanti yang gue maksud dengan identifikasi aspek rasio itu, nah ini kan udah ada nih perbandingannya aspek rasionya. Nah, nanti kalian salah satu caranya dari data kapal pembanding ini kalian tentuin tuh, misalkan yang paling kecil di sini 5,7 yang paling kecil ini. Nah, sampai berapa sih? Sampai 6,5 gitu untuk L per B-nya. Nah, untuk L per H-nya dari 11,5 sampai 12,4. L per T-nya 15,3 sampai 17,7. Kayak gitu. Nanti setelah dari sini kalian masukin ke yang principal dimension yang aspek rasio range-nya nih kalian masukin. Kayak gitu. Nah, setelah 10 atau lebih kapal pembanding ini kalian tentuin kapal pembanding dari kapal pembanding ini yang paling mendekati spesifikasi kapal rancangan kalian. Misalkan kapal rancangan gue 30.000. Nah, di sini gue pilih yang paling dekat, yaitu nih kapal Sakarya. Kapasitas DWT-nya
29.905, beda cuma 95 doang kan. Jadi gue gunain ini. Nah terus selain yang paling mendekati juga cari yang aspek rasionya aman, misalkan 6,7 5,7 sampai 6,5. Nah dia 6 berarti masih aman kan, jangan yang terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas juga gitu. Nih kayak misalkan ini kapal ini nih, dia emang masih 11,5 sampai 12,4, tapi yang lain masih 11, nah dia 12 sendiri. Nah itu kan agak ini ya, agak jomplang gitu. Udah sih kalau kapal pembanding paling itu aja. Terus masuk ke principal dimension. Nah ini kapal pembanding yang satu tadi yang udah kalian pilih tadi, kalian masukin datanya ke tabel ini nih. Disini ada LWL, LPP, semuanya. Kalau speed juga kalian kayaknya juga ada ini ya, dimintanya. Nah ini CM, CP, CW. Nah ini udah rumus semua sih. Ya kalian juga udah tahu kan terminologi gimana. Nah yang penting itu kan, yang paling penting tuh ini nih CB, koefisien blok. Soalnya dia ada tiga rumus gitu. Nah setiap rumus itu beda-beda. Nah kan CB ini bergantung mempengaruhi banget sama displacement-nya. Nah itu gimana kalian ngeceknya? Ini di sini nih, DWT per displacement. Nah ini kan 0,93 ya. Ini tuh sebenarnya DWT dibanding displacement-nya tuh kegedean. Idealnya sih 0,8 sekitar situlah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena nanti di aspek di weight estimation-nya takutnya dia nggak sesuai gitu loh DWT sama LWT-nya. Ini kayak misalkan DWT gue 30.000, berarti LWT gue 2.000 doang. Itu tuh untuk LWT sangat kecil banget. Kayak gitu. Nah, terus dicek rasionya aman atau enggak. Terus juga yang penting tentuin fruit number-nya nih. Fruit number itu tuh dia fungsi kecepatan gitu. Nah ini ada kategorinya. Nih kalau 0 sampai 0,18 kapalnya non cepat atau lambat. 0,2 sampai 0,23 kapal sedang, 0,3 sampai 0,35 kapal cepat, lebih dari 0,5 kapal super cepat. Oh iya tadi gue sempat ada yang skip nih. Jadi tuh aspek rasionya selain gunain pakai cara kapal pembanding tadi juga bisa ngikutin yang di buku biru sih. Tapi ini tuh kayak terbatas dan lebih kurang, agak nggak sesuai gitu sih. Kayak ini kan soal estimasi dari Pak Markus kan. Cuma ada kapal tanker verosemen gitu. Tuh lebih baik sih pakai kapal pembanding aja nonton ekspektasinya. Oh iya di sini buat ngitung dimensi tadi. Nah kan nih kapal pembanding kalian. Nah itu nanti hasil-hasil yang ada di sini tuh dikaliin sama yang namanya faktor pembanding. Faktor pembanding ini itu tuh displacement kapal rancangan kalian dibagi displacement kapal pembanding terus diakarin 3. Nah itu jadi faktor pembandingnya. Di sini selain displacement juga bisa bandingin GT, NT atau enggak DWT kapal rancangannya. BHP juga bisa sih. Kayak gitu. Tergantung yang diminta aja. Misalkan kalau untuk takbut gitu pakai BHP. Nah kalau untuk kapal ikan pakainya GT aja. Kalau kapal bulk carrier pakai DWT. Kalau kontainer gitu-gitu pakai CBM juga bisa atau displacement. Kayak gitu. Bang, maaf motong bang. Iya boleh. Kenapa? Jadi kalau untuk tak tadi kan pakainya BHP bang. Iya. Nah itu berarti rumusnya sama aja bang ya. Tinggal yang
Tinggal yang apa tadi? Oh, berarti BHP yang 2 dibanding 1 diakarin gitu ya, Bang? Iya, kayak gitu. Oke, thank you, Bang. Oke, atau enggak takut juga kalaupun pakai displacement juga nggak apa-apa sih. Cuma kan kita kalau dari data itu kurang tahu ya displacementnya berapa. Paling tuh DWT panjang, itu agak susah kalau untuk displacement. Kalau untuk tugboat sendiri juga kan dia sebenarnya mau kapal segede apa asal milih mesinnya bener kan juga ya kuat-kuat aja buat narik. Bener, Bang. Gitu ya. Udah sih paling nanti dapat kapal rancangan kalian. Nah kalau bisa nanti dibuletin ini soal kan ini aneh gitu kan hasil perkaliannya. Faktor pembandingnya aja tuh komanya banyak banget. Nanti kalau bisa dibuletin. Soalnya kalau dalam mendesain kapal kan juga nggak, misalkan nggak mungkin kan requestan dia mau bikin kapal panjangnya 170,49567 gitu. Nggak mungkin, pasti yang bulat-bulat aja. Paling komanya satu lah, kayak 170,5 gitu. Nah ini kalau buat sampai principal dimension ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum masuk weight estimation. Bang, gue mau nanya dong. Iya, kenapa? Siapa nih? Di gue tuh gue Fari, Bang. Oh iya, Davari. Oke. Menyusup. Nah, itu pengen nanya, kalau gue kan kapasitasnya tuh kelas 2 ya. Tulisannya tuh kelas 2, 45 meter. Itu tuh gimana dah? Soalnya gue kalau nyari ya, maksudnya dia nggak ada kelas-kelasnya gitu loh. Maksudnya kan yang lain rata-rata ini apa ngelihat yang DWT-nya mirip gitu-gitu. Terus gue tuh kayak gimana ya kalau kayak gitu? Ini kapal apa? Rescue. Paling dari Pakai speednya. Berarti kapasitasnya gimana, Lex? Oh, yang iya, diminta apanya? apanya maksudnya apanya, Bang? Uh, Nah, gue sama sih kayak Lexi, utamanya sama-sama rescue. panjangnya Gimana, gitu ya. Lex? Yang diminta panjang. Maksudnya gimana, Bang? Enggak, Ini kata Lexi sih kita pakai speednya, Dev. Apa? Yang diketahui apa? Enggak, yang dimintanya. Biasanya panjang sih kalau kapal rescue. Diminta apa maksudnya? Yang jadi apa ya? Owner requirement utama gitu loh, Dev. Nah, gue nggak tahu tuh, Bang. Ini kata Lexi di chat tuh yang difokusin di speednya. Tapi kalau pakai kapal pembanding sih biasanya dia lebih ke panjang dimensi utama gitu sih. Jadi kalian misalkan nyari Ini Bang, coba baca di chat deh, Bang. Berarti gue gimana? Gue stop share dulu deh. Nah kalau misalkan yang diminta lebih ke speednya kan, karena ini kapal rescue juga. Nah kalau speed itu kan nanti berhubungan sama ini nanti engine dan hambatan dan lain sebagainya. Itu lebih ke pemilihan engine-nya. Nah kalau misalkan kalian di sini diminta ada meternya, lebih baik tuh pakai meter aja sih kalau gue. Kayak panjang kapalnya gitu kan. Misalkan kapal lu udah 55 meter. Nah, cari tuh dimensi kapal dengan kapal rescue dengan panjang sekitaran segitu. Nah, nanti dari dimensinya dibandingin gitu. Paling gitu sih. Oke, makasih, Bang.
Oke. Ada yang lain mungkin nanya? Bang, izin bertanya lagi boleh bang? Iya, boleh. Jadi kan di saya itu dapatnya AHTS ya bang, Anchor Handling Tug and Supply Vessel. Mm-mm. Nah, itu kan diketahuinya kapasitasnya BHP. Itu maksudnya BHP itu tenaga engine-nya bang. Iya, tenaga engine nih. Oke, sip, makasih ya bang. Oke. Bang, Iya, nah, bang mau. Sebenarnya gue mau mastiin aja sih bang, waktu yang kemarin kan dari Pak Arif itu kalau misalnya kita mau nyari CB-nya kan coba ketiga rumusnya bang, dan itu kata Pak Arif bener ya bang, kalau misalnya yang kita pilih tuh yang hasilnya paling besar. sebenarnya sih ini apa? Bukan yang paling besar juga. Kalau gue sih lebih ke ngikutin yang perbandingan itu DWT per displacement-nya. Paling gitu. Oh, Terus juga kalau oke bisa bang. ya, ini usahain ini sih CB kapal tuh di atas 0,6 lah. Jangan di bawah itu. Tapi kayak tadi eh, kayak tadi kata lu itu berarti yang kalau yang normal tuh 0,8 tadi bang ya? Ya sekitaran segitu. Kalau udah 0,9 tuh udah kegedean DWT-nya gitu. Oh gitu. Oke. Thank you bang. Oke. Oke, lanjut aja atau ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, Attila nih. Kapal LO atau LPP. Itu perlu ditanyain lagi sih. Tapi biasanya mah kalau untuk dimensi LPP tuh. Tapi kalau mau mastiin ke Pak Arif juga nggak apa-apa, bisa. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Bang, gue pengen nanya bang. Iya, ini siapa nih? Gue Vincent bang. Oh, oke. Gue kan dapat itu passenger ship kan, Mm-mm. 12.000 GT, kecepatannya 12 knot. Nah terus pas gue cek di kelas NK, yang mendekati itu nggak ada gitu. Perbedaannya bisa sampai 10.000 GT gitu bang. Terus kecepatannya bedanya 10 knot, Mintanya berapa? Berapa GT? 12.000. 12.000 GT. Ya. Terus kecepatannya 15 knot. Passenger ship. Lu nyari di NK apa? NK. Kan ada passenger ship, ada Kategorinya passenger apa? Roro. Uh-uh. Udah semuanya coba bang. Tapi bedanya rata-rata 10.000 GT itu bang. Harusnya sih ada dari sekian banyak NK ya. Soalnya passenger ship tuh juga ini sih. Maksudnya banyak, bukan kapal yang langka gitu. Passenger ship. Mungkin ini kali ya, kalau coba dicari di eh, kelas lain atau enggak nyari nama kapalnya gitu. Soalnya passenger ship ini tuh lebih ke ini mungkin ya, passenger liner gitu antar samudra, tapi buat khusus buat orang gitu. Nah, di sini dikit kayaknya juga maksud passenger ship di sini tuh beda gitu sama yang dimaksud sama Pak Arif mungkin. Gitu. Oke deh. Banyak sih. Terus lo nyari di mana bang? Di BKI bang nyarinya. Coba cari di Google dulu aja. Ada nama kapalnya yang mendekati itu. Itu sih paling. Soalnya kan Oke kalau deh bang. passenger ship juga
misalnya cruise ship gitu kan juga termasuk passenger ship, jadi bisa-bisa aja. Mungkin agak susah nyari nama yang pas aja gitu sih, istilahnya beda. Oke. Oke Bang. Oke, ini lanjut aja ya. Lanjut ke weight estimation. Nah, ini dari kapal pembanding kapal rancangan kalian udah dapat. Nah, di sini kan yang dikalkulasi tuh LWT sama DWT. Nah, untuk LWT ini berat rancangan kapal kosong yang komponen-komponennya tuh yang nggak bisa dipindahin gitu loh. Kayak misalnya di sini berat bajanya, terus juga ada berat mesinnya, propeller, shaft, mesin bantu, outfitting, dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk DWT itu berat yang bisa di loading dan unloading gitu. Kayak bahan bakar kan bisa disedot, bisa pindah-pindah gitu. Pelumas, air tawar atau balas, terus konsumsi, berat awak sama bawaannya, terus juga payloadnya, berat angkutan yang diangkat gitu. Nah, buat nentuin ini kan kita perlu buat nentuin engine dulu nih, karena dipakai di buat rumus mesin utama, mesin ya berat mesin utama, berat minyak pelumas gitu ya, pakai engine estimation. Nah, buat nentuin engine estimationnya di sini tuh nanti outputnya adalah ini SHP HP. Nah, itu rumusnya make kecepatan kapal sama displacement. Ini kan gampang ya, pasti udah ditemuin ya kan, displacement sama kecepatannya. Nah, dari situ nanti ketemu HP-nya nih 19.030. Kalau untuk mesin-mesin biasanya pakai untuk yang pakai KW gitu satuannya. Di sini 14.190 kalau gua. Gitu. Nah, dari sini nanti kan udah dapat HP sama KW-nya. Nah, kalian nyari mesin yang mendekati mendekati horsepower yang dibutuhin, tapi nggak boleh kurang dari ini gitu, yang mendekati. Nah, kalau gue di sini kan 14.190. Nah, gue pakai engine-nya yang 14.400 kayak gitu. Nah, di mana kalian bisa nyari, bisa di Wärtsilä banyak sih, Caterpillar, MAN, atau lain-lain bisa sih. Coba kita cari dulu ya, MAN BW. Nanti kalian nyari aja, coba kalau untuk nentuin KW-nya cari di brosur dulu aja, jangan yang teknis gitu banget, jangan manual booknya dulu tuh. Mana ya webnya? Kok nggak ada sih? Wärtsilä aja deh. Yang emang ramah buat mata sih Wärtsilä sih, tapi untuk kedepannya kayaknya untuk manual booknya dia kurang gitu. Kalau Caterpillar gimana Bang? Iya, Oke boleh nggak? kok. Oke Oh, aja. oke deh. Paling biasa Oke Bang. Wärtsilä, Caterpillar, MAN. Mana ya? Kok gue lupa.
Tuh dia banyak itu. Semakin gede nih serinya biasanya KW-nya makin gede. Nah di dalamnya misalnya ada Warsila 20, dia ada seri dalamnya lagi gitu. Kalian buka-buka aja deh. Nah nanti yang diperluin dari engine ini tuh ininya sih main effective pressure-nya, terus output-nya, terus sama RPM-nya gitu yang diperluin. Nah nanti setelah ditemuin itu, nanti masuk ke kalkulasi LWT dulu. Nah yang pertama tuh berat ranjangan kapal kosong. Nah ini udah rumus semua sih. Ini untuk range-nya 0,033 sampai itu terserah kalian sih mau gimana. Pokoknya antara range itu aja. Ini udah. Nah ini tuh nih yang perlu kalian ganti manual tuh dua ini nih. LDH sama HDH. Nah kalian juga perlu tahu dan cari-cari dulu juga nih soal GA gitu. Misalkan kapal kalian apalah gitu. Nah panjang deck house-nya biasanya berapa sih? Terus tinggi maksimal deck house-nya biasanya berapa? Kayak gitu sih. Misalkan kapal kalian punya deck biasanya untuk kapal seukuran kayak gitu misalnya 4 deck gitu. Nah kalau satu decknya 2 meter berarti 2 kali 4 gitu. Jadi 8 meter. Terus panjangnya misalnya kapal kalian 160 biasanya panjangnya paling 20 meter gitulah. Itu paling. Terus scrap-nya bisa 1% atau 2% nggak masalah. Itu WME. Udah sih paling ini udah rumus semua sih. Tuh. Bang, kalau kapal kayak punya saya gitu HTS pakai template punya abang bisa nggak sih bang? Apa bisa-bisa aja sih. Kalau ATS kan dia BHP ya. Iya bang, betul. Nah ini langsung ini kan ada rumus, ganti aja pakai BHP terus cari engine. Kalau convert dulu gitu boleh nggak sih bang? Misalkan dari BHP ke HP aja gitu. Gimana maksudnya? Convert BHP ke HP? BHP sama HP itu bisa dikonvert kan ya bang? Maksudnya convert di kalkulator gitu. Bisa sih. Soalnya SH gimana ya? Kalau biasanya kan itu kan BHP ya yang dihitung. Nah ini kalau ini tuh hitungan kasar gitu loh, L. Jadi ini untuk ngitung SHP-nya. Nah ini kayak masih kasar gitu. Nah nanti untuk penentuan engine lagi, nanti setelah ngitung hambatan propulsi. Nah ini kayak misal gue nih SHP gue 19.000 ya kan di engine estimation ini. Nah ini gue ganti jadi 7.200. Kenapa? Karena hambatannya cuma butuh 7.200 buat mencapai kecepatan servis yang dirancang gitu. Jadi itu bakal berubah gitu sih. Oke bang, siap. Makasih bang. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk kapal ini mah kapal HTS gitu misalnya, itu kan mungkin HP-nya jauh lebih gede ya daripada kapal ukuran segitu. Misalkan kapal 50 meter paling horsepower-nya 1.000 atau 2.000, tapi HTS didesain 8.000 gitu. Jadi itu kayak engine estimation dari awal sampai nanti hambatan nggak terlalu masalah gitu sih. Jadi selalu kalau bisa kalau untuk yang dimintanya BHP fixin dari awal gitu sih engine-nya. Karena nggak bakal berubah juga. Oke bang, siap. Oke. Gue mau nanya dong. Iya, ini siapa nih? Rakan. Oh, oke. Kan ini di kelas NK ini ada 2 ya, molded sama registered. Yang dipakai mana dah?
Yang make tuh yang di Buat dimension. yang di Register tak? Iya, soalnya udah ini juga sih. Udah di ACC sama kelasnya gitu. Oke. Nah ini kan ada 2 di Eden. Iya, emang ada Makasih dua. ya. Oke. Nah ini kalau untuk LWT nggak ada masalah sih, gampang-gampang aja. Nah kalau untuk ini nih yang DWT, nah DWT di sini kalian perlu tahu dulu waktu pelayaran, terus jumlah orangnya. Nah ini perlu di bawah dulu nih. Nah itu sebenarnya untuk nentuin jumlah anak buah kapal, ini di buku biru udah ada rumusnya. Tapi itu kalau untuk beberapa kasus kapal kayak nggak pas gitu loh. Ini misalkan kapal gue, kalau untuk rumusnya itu perlu 49 orang. Tapi itu udah rata-rata untuk kapal-kapal pembanding dan ukuran sejenis itu tuh cuma butuh 20 sampai 30 orang doang. Nah, di sini juga kalian perlu tahu dan cari-cari juga jabatan-jabatan yang ada di kapal gitu. Biar nentuin tuh jumlah orangnya yang diperluin berapa sih. Dan juga susunan untuk tiap tiap jenis kapal tuh beda. Gitu. Misalkan kalau kapal bulk carrier butuh mungkin yang di bagian engine-nya lebih banyak gitu. Sedangkan kalau untuk kapal tak gitu untuk decknya yang lebih banyak kayak gitu. Nah jadi kalau ini untuk hitungan kasar aja buat fixnya kalian ngelis sendiri aja jumlah awak kapal yang dibutuhin gitu. Nah nanti jumlah ini tuh bakal dikaliin sama berat badan dia, terus berat bawaan dia, terus konsumsi makanan, bahan bakar di sini nih. Oh iya tadi gue juga belum ini soal waktu pelayaran. Jadi tuh biasanya pada nyari di mana? Marine apa? Nih kalau untuk yang cruise range-nya. Gue dulu nyari di mana ya? Kalau yang kemarin gua buka bang dari seadistance.org. Ah iya, si distance ya. Iya bang. Gue kayak juga pakai ini deh, si distance. Nah, masalah ada beberapa, iya ini bener nih. Soalnya juga ada beberapa web itu tuh kayak ya udah cuma jaraknya doang, bukan jarak pelayarannya gitu. Nah pakai ini nih aja. Oke. Udah sih nanti dimasukin waktu pelayarannya dalam jam, dalam hari juga. Udah nanti masuk ke ini udah rumus sih paling. Nah untuk pilotnya kan emang agak ribet sih, kasus setiap kapal tuh beda gitu kan. Ini kalau gue misalkan yang diminta DWT-nya, jadi DWT-nya langsung gue tembak gitu 30.000 karena emang nggak boleh lain gitu. Dan kalau untuk DWT, kalau kapal kalian yang diminta bukan DWT berarti DWT-nya penjumlahan semua ini kayak gitu. Ya mungkin pasti pada bingung gitu sih kalau kapalnya bukan pakai DWT. Ya, paling apa ya, ada kurang gak ya? Udah sih paling tugasnya sampai situ doang kalau untuk tugas 1. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Udah sih, udah kelar materinya. Bang, gue ada pertanyaan di chat. Iya, boleh. Halo.
Halo. Halo Bang. Oh iya. Katanya si Bang Lexi nanya di chat. Non klasifikasi. Dia kenapa non kelas? Lex. Karena kalau di website yang klasifikasi tuh jarang ada kapal rescue yang 35 meter. Adanya ya website repair kayak gini, Bang. Tapi dia juga nggak tahu kelasnya apa ya? Iya, nggak tahu pasti ya. Gue tahu ada satu yang dari Singapura, tapi gue nggak tahu kalau biro klasifikasi di Singapura itu apa. Nggak gitu sih kalau biro klasifikasi sih. Jadi tuh biro klasifikasi kan ada AIEX dan non AIEX ya. Nah itu kapal Indonesia juga banyak kapal-kapal, nggak cuma BKI doang, pakai LR itu. Jadi terserah owner kapal ya mau daftarin kapalnya di mana. Tapi kalau untuk Indonesia kalau mau pakai kapal luar harus dual class sih. Jadi BKI juga, BV juga. Harus dua. Kalau untuk Indonesia ya. Bisa gini Bang, kayak kita cuma ambil principal dimensions kapal pembandingnya, tapi yang lainnya disesuaikan dengan BKI. Gimana? Kapal pembandingnya? Jadi kapal pembandingnya nih kelas luar, tapi sisanya itu kita sesuaiin sama BKI gitu. Kayak ganti-ganti datanya dikit loh. Boleh nggak sih kayak gitu? Ganti datanya dikit tuh gimana? Gue nggak ngerti juga sih. Juga sih Bang. Tapi kalau misalkan nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu, masukin aja kalau misalkan kelasnya nggak diketahuin ya. Tapi kalau untuk kapal yang bener-bener dijadiin kapal pembandingnya, kalau bisa tuh yang lengkap gitu loh. Lex. Yang ada kelasnya segala macam ya Bang. Nah iya. Terus juga kalau di NK kan juga belum tentu lengkap semuanya juga. Iya sih Bang. Tapi di NK itu nggak ada rescue boat sama sekali Bang, jadi susah nyarinya di mana-mana. Juga kan kita punya nih yang Indonesia, tapi Basarnasnya nggak kasih, kan ada kapal nih punya Basarnas, tapi mereka nggak kasih principal dimensionsnya, cuma dikasih tahu LOA-nya doang sama kapalnya namanya apa. Dan di BKI itu nggak ada. Jadi gue bingung Bang itu nyarinya gimana. Iya. Atau mungkin dia masuknya non class juga kali. Non apa juga? Tapi kalau untuk yang katamaran jangan dimasukin sih, soalnya beda gitu. Beda ya? Oke. Udah sih, kalau untuk dimensi masukin aja nggak apa-apa, tapi jangan dijadiin kapal pembanding. Itu palingan. Oke deh Bang. Sama Bang, ini kan kalau yang satu lagi nih, yang bukan katamaran, itu note-nya lebih cepat daripada kapal yang dipesanin sama owner requirement-nya. Itu boleh nggak sih dijadiin kapal pembanding? Kayak kita nego-nego, kapalnya lebih cepat. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kan kalau itu tergantung engine juga. Oke. Ya gitu deh. Kalau kecepatan mah gampang, bisa di ini. Tinggal tambahin engine doang juga bisa. Oke deh. Oke, yang lain ada nggak? Atau yang Bang. Ya, kenapa El? Sepertinya saya punya kabar buruk Bang. Kenapa? Jadi ini saya baru buka yang penilaian tugas dari Pak Arif.
untuk tugas 1. Katanya di tugas 1 ini stabilitas awal, kurva stabilitas sama lengan stabilitas masuk, Bang. Kurva stabilitas. Stabilitas awal, kurva stabilitas sama lengan stabilitas. Benar-benar. Ada sih emang stabilitas awal. Gimana tuh, Bang? Aduh, Ini apa nambah gimana? lagi. Bingung banget, Bang. Stabilitas awal. Saya baru lihat IMAS. Gimana, Bang? Stabilitas awal dikit sih. Pakai grafik Prohaska. Boleh deh, Bang. Coba dijelasin singkat gitu, Bang. Bingung, Bang. Ini karena gue juga belum nyiapin, mungkin ada yang gue lupa-lupa paling ya. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Nah ini tuh jadi stabilitas awal ini, dimana kalian kan udah punya dimensi ya. Nah ini tuh cuma untuk kayak cross check gitu aja sih. Dimensi dari dimensi kapal rancangan itu tuh stabilitas kosongnya tuh gimana sih? Kayak gitulah. Nah metode yang digunain tuh pakai grafik Prohaska. Tuh. Nah ini gue kayak juga harus nyari juga sih apa pakai gambar ini. Ini ngukur-ngukur Oh, itu kita ada, Bang. Yang gambar itu kita di-share sama Pak Arif ya. Oke. Nah, nanti tuh dari initial stability ini nanti buat masuk ke stabilitas statis gitu-gitu nanti tetap dipakai gitu. Nah, dasar base-nya tuh dari sini. Kalian kan yang paling pertama bisa diketahuin tuh KG-nya. KG itu kan jarak dari kill ke center gravity ya. Nah, itu 0,65 dikaliin ini apa ya? Ini dikaliin tinggi kapalnya gitu. Nah, nanti untuk KB, MG, KM-nya ini tuh udah rumus gitu. Nah, nanti yang bakal dihitung tuh hasil outputnya tuh ini nih. Ini nih grafik stabilitas awalnya. Nah, itu pakai yang GZ gitu. Kalau untuk stabilitas statis yang lanjut gitu, nah nanti tuh bakal makanya kan ngolah data dari cross curve dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya simpel sih tapi banyak. Bang, kalau lengan stabilitas yang mana, Bang, maksudnya? Lengan stabilitas itu GZ nih. Oh, GZ. Oke. Siap. Makasih, Bang. Oke. Nah, ya ini juga ada nih. Ini apa ya, bentar. Bang. Ya, kenapa? Jadi kalau kapal pembanding itu fungsinya cuma untuk ukurannya aja ya? Tapi mesinnya diperluin juga nggak dari kapal pembandingnya? Mesinnya nggak terlalu perlu gitu sih. Jadi cuma kayak panjangnya gitu-gitu aja kan, Bang? Tapi Terus tadi yang pilih mesin itu yang cari di MAN gitu-gitu tuh patokannya dari mana? Dari horsepower-nya. Horsepower dari kapal pembanding atau Dari perhitungan di engine estimation nih, yang ini. Nah, jadi otomatis gitu ya isi itunya. Nah, fungsinya kapal pembanding juga sebagai cross check ini sih. Misalkan nih 19.000 nih. Iya. Ya kan. Nah, misalkan kapal pembanding lu tuh 7.000 doang gitu. Nah, lu tahu pasti di engine estimation ini salah. Gitu. Tapi tetap gunain jadi cuma untuk tolak ini aja ya. Iya, tolak ukur awal gitulah. Oke. Makasih, Bang. Oke. Nah, ya, tadi kan udah lanjut ya. Ini udah ada dimensinya didapetin dari kapal rancangan. Nah, itu nih masuk rumus diketahuin SF, SA sama HID. Nah, ini tuh dipakai buat di tabel Prohaska.
Tuh. T per B. Nah, ini tuh untuk yang sumbu X-nya itu T per B. Nah, sumbu apa sih? Sumbu Y-nya itu hit per B gitu. Nah, misalkan di sini gue 0,55, berarti kan di sekitar sini nih. Ini bisa gue annotate gitu aja. Ini nanti kalian tapi ini nih dipakainya di AutoCAD. Terus pakai ekstrapolasi gitu juga. Misalnya hit per B gue 5,5. Di sini lah nih ya. Di sini. Nah, tadi itu ini gue 3,3. Jadi di antara sini gitu. Nah, berarti H per F-nya nah nih H-nya nih. Nanti kalian masukin 0 kan dia H-nya 0. Nah, karena gue di sini ini kan kalau di sini 0,009, gue masukin 0,009 gitu. Ini untuk rolling 15%-nya. Nah, kalau untuk 30%-nya caranya sama juga 5,5, 3,3. Nanti ini ada kurva-kurvanya diinterpolasi aja. Kayak gitu sih. Nah, nanti jadi masuk ke rolling period. Rolling period nanti masuk ke grafik stabilitas awal. Nah, nanti dia bakal dikoreksi menurut AIMO gitu. Ini MG-nya harus lebih dari 0,15. Hanya H30 derajatnya harus 0,2 gitu. Luasan sampai 30 derajat harus 0,055. Udah sih gitu doang. Ngukur sama interpolasinya doang paling ribet. Gitu. Ini sebenarnya kalau nggak memenuhi gue juga nggak tahu sih harus gimana sih. Soalnya kayak baru dimensi awal doang gitu. Kayak lu belum ngapa-ngapain, belum buat kapal udah dijudge gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Karena emang cuma segitu doang sih udah. Masukin di H sini, dari ukuran sini, udah jadi. Gampang kan? Tadi apa aja yang diminta? Stabilitas awal, itu kurvanya. Lengan stabilitas, GZ-nya. Terus apa lagi ya lo? Bentar bang. Tadi gimana bang? Iya, tadi diminta stabilitas awal. Iya, terus lengan stabilitas sama kurva stabilitas. iya, kurva stabilitas itunya juga sih. Kurva tadi. Udah, nambahnya udah sih bang, itu sih bang. Iya. Oke. Masalahnya tadi aja udah ribet bang, ditambah lagi. Makanya juga ya itu sih kan juga untuk line span iniin lagi aja sih. Bang. Iya. Bang. Kok gue nggak nemu banget ya punya gue, sumpah. Gue udah kayak ngeliatin atu-atu gitu di register. Itu gue kan rescue vessel yang 45 meter. Maksudnya tuh kayak terus 22 knot kan. Kayak gak ada yang mendekati gitu loh. Misalnya, pokoknya nggak ini. Misalnya kayak ada nih yang 24 knot. Terus dia tuh kayak lebarnya tuh yang jauh banget gitu, kayak 60-80 meter. Apa Lex? Iya, makanya gue bilang tadi pakai yang panjang aja. Jangan knotnya. Kenapa? Iya, pakai dari dimensinya, jangan dari kecepatannya. Berarti kalau jadi ada nih yang dimensinya oke, mirip gitu. Terus dia tuh kecepatan cuman kayak 12 knot gitu bang, kayak beda 10. Nggak apa-apa.
Dia 12 knot, yang diminta 22. Dua-dua. Iya nggak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Hah? Bilang ke bapaknya kayak biar notnya diturunin gitu apa gimana? Apa biarin aja? Biarin aja. Maksudnya Soalnya tadi kayak banyak yang ganti-ganti. Itu ngaruh di apanya boleh sih gitu. Bang kalau notnya? Apa? Notnya tuh ini loh, kayak apa ya? Sama aja sebenarnya tuh kayak Machinery-nya kan? iya machinery-nya. Emang nggak ada hubungan? Bukannya ini ya kayak nggak tahu sih gue makanya gue bingung gimana ya? Berhubungan. Ini kan ini nih. Kalau di engine estimation kan nanti perbandingannya dia ini gunainnya dari L sama V-nya kan. Apa sih dari V-nya kan. Displacement sama kecepatannya. Nah itu semakin gede kecepatannya nanti HP-nya juga yang dibutuhin semakin gede. Kayak mobil aja sih, kayak sedan gitu. Mungkin lebih panjang tapi kalau engine-nya dipasang engine Lamborghini juga kenceng-kenceng juga. Gitu paling. Tapi berarti gue nyesuaiin panjang aja nih ya. Habisnya gue nggak nemu gitu loh yang kayak panjangnya mirip sama notnya mirip juga tuh nggak nemu. Gue udah kayak ngeliatin atu-atu udah 100 kali. Enggak kan 100 sih. Iya Ya emang. udah 50-an ada beneran dah. Gak ada yang mirip gitu. Kayak Soalnya gitu deh. pembanding itu satu gitu sih, satu komponen gitu. Soalnya misalkan kapal Nah, bulk iya. carrier 10.000 DWT, ya kecepatan servis ya suka-suka yang buat. Mau ada yang 12 knot, ada yang 16 knot. Kayak beda-beda gitu. Ya paling kalau kapal patroli, rescue gitu-gitu tuh ini paling emang engine-nya tuh agak gede banget gitu. Kayak misalkan kapal 200 meter, engine-nya 12.000 kW gitu. Nah tapi dipakai buat rescue vessel yang cuma 40 meter gitu. Karena emang isinya bawahnya cuma engine doang, nggak bawa apa-apa lagi. Ya. Nah, terus nanti biar gue dapetin notnya yang mirip, kira-kira diapain ya Bang biar not naik gitu? Biar notnya Kalau di ininya, di tabel-tabelan. biar notnya naik. Notnya ditembak aja di sini. Oh, shit. Oke. Kapal speednya. Pusing. Oke. Emang semakin banyak kapal-kapal semakin aneh gitu. Tapi kalau bisa jangan ini sih. Yang penting CB sih, CB jangan di bawah 0,6. Soalnya CB banyak sama apa kasus Bang? gitu. Iya CB-nya jangan di bawah 0,6. Udah sih. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Guys. Ya, paling kalau udah kelar juga ya udah review ini deh nih. Lines plan. Gue sebenarnya juga mager banget sih nggak jelasin lagi sih. Ini apa nih Bang? Kalau yang abang gede nih. Ini bikin lines plan. Soalnya kan waktu kalian bikin lines plan 2 minggu doang ya. Itu tuh banyak banget sih yang dikerjain. Bang, ini maksudnya pakai yang itu ya Bang? Form data ya Bang? Iya pakai form data. Diminta form data kan, nggak NSP. Bang, tapi katanya kata Bang Fahmi waktu dia bikin AHTS dia nggak pakai form data Bang. Oh iya. Ini apa? Pakai maksud. Nah itu gimana ya Bang? Karena Susah atau nggak sih Bang? Ada ini. Apanya susah gimana? Iya, maksudnya kan belum pernah gitu Bang. Kalau form data kan Oh. setidaknya udah pernah nyentuh gitu. Kalau
pakai Marksurf kan belum pernah coba. Harus dikejar sih itu. Tapi kalau untuk kan ini form data kan, dia ada ini juga kok. Beberapa kayak kapal ikan gitu. Kalaupun nggak mau pakai Maksuf, kayaknya juga bisa pakai kapal ikan gitu deh. Form data kapal ikan. Dia kan soalnya yang membedain kan ada ininya, apa sih gue lupa lagi. Race of lure-nya kan. Jadi tuh bawah kapalnya nggak rata gitu. Dia dari awal dari killnya udah naik. Paham gak sih? Bentar, gue anotet ya. Jujur nggak paham bang. Gini nih, kan kalau kapal Bingung. normal kan gini nih. Ya kan? Nah kalau dia dari awal Ah, dia iya bang. killnya, dia udah ada kenaikan gini nih. Ini makanya pakai maksur biasanya. Oh iya 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 iya. Ya paham bang. Ini gitu deh. Ini namanya Berarti maksudnya kalau pakai Marksurf gitu eh, sistemnya beda dong bang sama yang form data. nanti bisa di ekspor ke ini kok, ke form data. Kayak misalkan kalau line span gitu-gitu, nanti bisa aja. Apa sih maksudnya dijadiin body plan gitu-gitu, nanti masuk ke AutoCAD bisa. Buat cross curve nanti dimiring-miringin bisa juga. Oh, oke oke oke. Hmm. Thank you bang. Ini sih bikin apa? Soalnya kan AHTS kalau tak gitu ya, dia tuh ada ini juga kan. Aduh, apa sih gue lupa. Yang buat stabilitas di bawahnya itu. Ini nih kapal kan takbut tuh. Gue hapus dulu. Takbut tuh gini nih. Gimana ya? Dia di giniannya nih. Apa sih? Ini giniannya. Buat dia stabilitas kalau dia biar kalau kena ombak dari kanan kiri kegeser bukan terbalik. Oke, oke stabilitas deh. Dia kan tak ini kan buat narik ya. Maksudnya dia alat buat narik gitu. Jadi kalau fungsional lainnya gitu kayak hambatan ya bodo amat, tinggal pasang engine gede aja udah jadi kayak gitu. Bang berarti gue perlu tanyain ke itu nggak ya bang ya? Apa? Tanyain ke Pak Arif gitu. Mesti pakai form data atau harus pakai Marksurf gitu? Iya boleh sih, tanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanya ke Pak Arif kayaknya ini pakai maksuf deh. Tapi kalau nanya ke Pak Markus, dia sih pasti kapal ikan gitu. Pakai aja ini kapal ikan. Oke deh bang. Oke. Oke. Dia juga di Buritan dia petak kapal ikan gitu-gitu tuh dia di Gading 2 3 tuh juga udah ngangkat, udah nggak ada Gading. Stand up-nya dekat kan. Gitu lah ya. Bang tapi kalau tak itu di form data ada nggak sih bang? Form data nggak ada kayaknya. Berarti yang dapat takput juga harus itu dong bang pakai Marksurf juga ya? Iya, tak, barge, kapal Kalau rescue gimana bang? rescue tuh halnya gimana ya? Gimana Lex? Atau gue? Emang biasanya kayak gimana bang maksudnya? Ini paling pakai maksud sih paling. Yang angkatan gue ada nggak yang pakai ini? Apa? Yang rescue vessel juga? Bang Agung. Ini kayak pakai maksud juga deh. 55 ya.
Iya paling pakai maksuf sih Dav. Dia kayak kapal cepat gitu soalnya. Oke. Ya udah semangat deh. Maksuf mah ya udah gitu dah. Asal menyesuaikan aja mau. Oh di Google kayak gini nih halnya. Ya udah tarik-tarik, geser-geser. Itulah. Tapi untuk stabilitasnya untuk kapal-kapal punya teman-teman gue sih aman-aman aja sih di maksuf sih. Nggak aneh-aneh. Oke, ada yang mau tanya lagi nih? Sebelum gue tutup. Aman sih Bang. Oke, aman ya. Kalau ada kendala bilang aja di grup atau PC gue juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Oke, Bang. Oke, jangan lupa ya dikelarin buru-buru. Terus review lines plan deh. Kalau nggak tersiksa banget sumpah 2 minggu lines plan. Lu aja bilang gitu ya Bang ya. Apalagi gue Bang ya. Aduh. Kagak, kalau gue waktu TMK 1 kan karet, jadi ya udah nggak se-strict ininya apa jadwalnya nggak se-strict sekarang. Oh iya ya. Oke deh. Oke, kalau gitu thank you ya udah datang semua. Ya, thank you buat next di asisten Makasih, selanjutnya. Bang. Makasih Bang. Masih juga Bang. Thank you. Makasih Bang. banyak Bang. Makasih Bang. Oke. Thank you